Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Ada Pro Capang, Bang Trimok, Mas Doble, dan juga ada Ki Slamet di sini. Kami semua di sini berlima masih berada di gunung, lebih tepatnya kaki gunung Latimojong. Kita sudah berusaha naik, ya mungkin dari lereng gunung Latimojong naik ke atas ya kita sudah sangat jauh ya. Namun ini belum seberapa perjalanan kami, karena menurut kami dan menurut para makhluk-makhluk gaib yang tahu tentang penguasa gunung Latimojong, bahwa keberadaan penguasa gunung Latimojong itu hampir di puncak gunung Latimojong. Jadi untuk menuju ke sana tentunya kami membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, kalau saya buka di Google saja, jika ada orang yang mendaki gunung Latimojong itu rata-rata 5 hari 4 malam. Jadi ya wajar saja kalau kami, apalagi kami naik ke gunung Latimojong ini bukan di jalur pendaki, namun di hutan-hutan yang tidak ada jalan, akses jalan untuk manusia. Jadi ya ancaman yang menghampiri kita itu sangat banyak. Bisa saja ada binatang buas dan juga makhluk-makhluk jahat yang berada di sekitar sini. Mungkin bisa dijelaskan Bang Wongso, kenapa kita tidak melewati jalur pendakian? Ya, jadi jikalau kami melewati jalur pendakian itu sama saja kita kayak orang pekok. Ya karena kan tidak mungkin juga makhluk-makhluk itu berada di jalan pendakian. Karena kadang ada teman-teman yang bertanya kenapa nggak lewat jalur pendakian. Karena kita sebenarnya kan tidak untuk mendaki gunung Latimojong untuk bersenang-senang di sana. Jadi kita melewati jalan yang sekiranya jalan itu banyak makhluk-makhluk gaibnya, agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari para makhluk-makhluk yang ada di situ. Seharusnya teman-teman sudah mengerti dengan video kami atau dengan apa yang kita lakukan di sini. Seperti contohnya ketika saya berada di Gunung Arjuno, saya ini lain-lain berada di Gunung Slamet, juga tidak pernah berjalan di jalur pendakian. Lagian kalau berjalan di jalur pendakian yang ada nanti kita selalu bertemu dengan orang-orang yang sedang mendaki gunung tersebut. Jikalau kami melewati jalur pendakian juga, nanti pasti orang yang bertemu dengan kita akan bertanya, mendaki kok begini-begini saja, nggak bawa tenda, nggak seperti layaknya orang mendaki, karena masa pakai sepatu boot begini kan, jadi nggak masuk akal. Jadi seperti itu teman-teman ya, alasan kami tidak melewati jalur pendakian. Dan kami pun tidak akan mengatakan kita lewat jalur mana, karena saya takutnya nanti ada beberapa orang yang mencoba mengikuti jalan yang saya lalui. Karena ini sangat-sangat berbahaya. Teman-teman juga sudah mendengar sendiri bahwa penguasa Gunung Latimojong, khususnya yang jahat, itu sangat bahaya sekali. Apalagi jika bertemu dengan orang-orang yang tertentu yang mempunyai kelebihan, itu mungkin juga membahayakan. Seperti Cindy kan bukan orang biasa, jadi diincar oleh penguasa Gunung Latimojong yang bernama siapa kemarin saya lupa. Ada lamean-lameannya lah, saya lupa, intinya seperti itu teman-teman. Jadi ya mungkin sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati, teman-teman semua hajati, bisa terkabulkan. Amin. Berdoa mulai. Ya sudah, kita berjalan menuju ke arah timur apa utara, saya nggak tahu. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mohon maaf, jenengan siapa? Masya Allah, Syekh Yusuf Malik. Ada apa jenengan sepertinya menghadang perjalanan kami? Oh boleh, silahkan monggo. Bisa jenengan pilih salah satu di antara kami.
Nggih, silakan. Alhamdulillah. Mohon maaf saya, Yusuf Malik. Ada apa jenengan sepertinya datang sengaja menemui kami? Sepertinya kalian membawa banyak pusaka. Iya, betul. Tapi apa pusaka apa yang jenengan maksud? Dan sepertinya kalian membawa salah satu pusaka yang bernama pusaka Bismillah. Bukankah benar apa yang saya katakan? Mohon maaf saya. Iya. Saya memang membawa pusaka Bismillah dan juga pusaka-pusaka yang lain untuk pegangan saya. Namun, kenapa jenengan menanyakan itu? Perlu kalian ketahui, pusaka Bismillah adalah kunci pembuka pintu keberkahan dan kekuatan spiritual. Dengan mengucapkan Bismillah, kita dapat mengundang keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita. Nggih, saya. Bismillah bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga memerlukan kesadaran dan niat yang tulus untuk menggunakannya. Untuk menggunakannya dengan efektif. Untuk mengoptimalkan kekuatan Bismillah, kita harus memahami maknanya dan menggunakannya dengan hati yang suci dan niat yang baik. Masya Allah. Iya benar, saya juga pernah mendengar kata-kata seperti itu dari para wali dan juga dari para syekh-syekh yang lain. Dan sekarang saya mendengarnya lagi, jenengan mengatakan hal yang sama kepada saya. Pusaka Bismillah memiliki banyak manfaat, seperti memberikan perlindungan dari kejahatan, meningkatkan kesadaran spiritual, dan membawa keberkahan dalam hidup. Masya Allah, mudah-mudahan ya seperti itu. Bismillah, kita dapat mengundang keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita. Namun, kita harus memahami maknanya dan menggunakannya dengan hati yang suci dan niat yang baik. Untuk mengoptimalkan kekuatan Bismillah, kita harus mengucapkannya dengan penuh kesadaran dan niat yang tulus. Nggih, insya Allah kami mengerti tentang itu. Alhamdulillah, bagi mereka yang memiliki pusaka Bismillah, itu adalah anugerah yang sangat besar. Pusaka Bismillah dapat menjadi sumber kekuatan spiritual yang sangat besar bagi kita semua. Amin, amin, mudah-mudahan seperti itu. Namun, perlu kalian ingat bahwa pusaka Bismillah bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga memerlukan kesadaran dan niat yang tulus untuk menggunakannya. Bagi mereka yang memiliki pusaka Bismillah, saya menyarankan untuk selalu mengucapkan dengan penuh kesadaran dan niat yang tulus. Dengan demikian, kita dapat mengoptimalkan kekuatan Bismillah, mendapatkan manfaat yang besar darinya.
Masya Allah, subhanallah. Juga perlu diingat bahwa pusaka Bismillah bukanlah jaminan keselamatan akan tetapi lebih sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami dan menggunakan dengan benar, pusaka Bismillah dapat menjadi sumber kekuatan spiritual yang sangat besar bagi kita semua. Amin, amin. Mudah-mudahan seperti itu. Mohon maaf Syekh Yusuf Malik. Saya ingin tahu lebih banyak tentang pusaka Bismillah. Apa sebenarnya pusaka Bismillah ini, Syekh? Pusaka Bismillah adalah simbol kekuatan spiritual yang sangat besar. Ini adalah warisan dari Nabi Sulaiman yang dapat membantu kita meningkatkan kesadaran spiritual dan mendapatkan manfaat yang besar dari kekuatan spiritual yang terkandung di dalam pusaka Bismillah. Masya Allah, subhanallah wa ta'ala. Lalu bagaimana, mohon maaf Syekh, Ya, lalu silakan. bagaimana cara menggunakan pusaka Bismillah dengan efektif seperti yang jenengan katakan tadi? Baik, akan saya jelaskan sebisa saya. Nggih, Syekh. Untuk menggunakan pusaka Bismillah dengan efektif, kita harus memiliki hati yang suci, niat yang tulus, dan kesabaran untuk menggunakannya dengan benar. Kita juga harus memahami maknanya dan menggunakannya dengan penuh kesadaran. Nggih, Syekh, insya Allah Syekh. Lalu bolehkah saya bertanya kembali, Syekh? Silakan. Apa manfaat yang dapat kita dapatkan dari pusaka Bismillah? Manfaat yang dapat kita dapatkan dari pusaka Bismillah antara lain meningkatkan kesadaran spiritual, mendapatkan perlindungan dari Tuhan, dan membawa keberkahan dalam hidup. Amin, amin. Lalu siapa saja yang dapat menggunakan pusaka Bismillah, Syekh? Pusaka Bismillah dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki hati yang suci dan niat yang tulus. Namun, kita harus berhati-hati dalam menyebarkannya kepada orang lain. Kenapa, Syekh? Karena kekuatan spiritual yang terkandung di dalam pusaka Bismillah dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Masya Allah. Terima kasih Syekh Yusuf Malik atas penjelasan yang sangat bermanfaat tentang pusaka Bismillah. Semoga pengetahuan tentang pusaka Bismillah dapat membantu kalian semua meningkatkan kesadaran spiritual dan mendapatkan manfaat yang besar dari kekuatan spiritual yang terkandung di dalam pusaka Bismillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Syekh Yusuf Malik. Mungkin saya ingin bercerita lain tentang hal yang lain selain pusaka Bismillah. Ya. Kebetulan apakah jenengan memang tinggalnya di sini? Benar. Nah, jikalau begitu saya ingin bertanya mengenai masalah saya, Syekh. Saya memiliki masalah yang sangat serius, Syekh. Cindy, orang yang saya cintai, telah dibawa oleh penguasa Gunung Latimojong. Saya tidak tahu bagaimana cara menemukannya. Apakah Syekh Yusuf Malik dapat memberikan petunjuk untuk kami mencari Cindy, Syekh? Baiklah. Gunung Latimojong adalah tempat yang sangat sakral dan berbahaya. Masya Allah. Penguasa gunung memiliki kekuatan yang sangat besar.
untuk mencari saudara kalian yang bernama Cindy. Kalian harus memiliki keberanian dan kesabaran yang besar. Masya Allah. Nggih, Syekh. Kami semua di sini siap melakukan apa saja untuk menemukan Cindy. Syekh, tolong berikan saya petunjuk yang tepat, Syekh. Baiklah, saya akan memberikan kalian petunjuk pertama. Kamu harus melakukan ritual spiritual untuk meminta perlindungan dan bimbingan dari Tuhan Sang Pencipta. Nggih, Syekh. Kemudian kalian harus mencari jalan menuju Gunung Latimojo dan meminta izin kepada penguasa gunung agar bisa bertemu dengan saudara kalian yang bernama Cindy. Iya, Syekh. Terima kasih, Syekh Yusuf Malik. Saya akan melakukan apa saja untuk menemukan Cindy, Syekh. Semoga kalian semua berhasil menemukan Cindy. Amin. Dan kembali dengan selamat. Amin. Jangan lupa untuk selalu meminta perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, Syekh. Mudah-mudahan kami bisa segera menyelamatkan Cindy. Jangan pernah melupakan tujuan utama perjalananmu, Kenapa, Syekh? yaitu untuk menemukan Cindy. Bukankah seperti itu? Betul, Syekh. Namun, jangan juga melupakan keselamatan dan kesejahteraan kalian sendiri. Gunung Latimojo adalah tempat yang berbahaya. Jadi, pastikan kalian semua selalu waspada dan siap menghadapi tantangan. Nggih, Syekh. Insyaallah, Syekh. Selalu mintalah perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika kalian semua membutuhkannya. Dan yang paling penting, jangan pernah kehilangan harapan dan keyakinan bahwa kalian akan berhasil menemukan saudara kalian yang bernama Cindy itu. Alhamdulillah, Syekh. Mudah-mudahan seperti itu. Astagfirullah. Jika kamu bertemu dengan sosok jahat dalam perjalananmu, jangan pernah takut atau panik. Tetaplah tenang dan waspada, serta jangan lupa untuk meminta perlindungan dan bimbingan dari Tuhan yang Maha Esa. Nggih, Syekh. Insyaallah. Jangan pernah melewati kekerasan dengan kekerasan, karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, cobalah untuk menenangkan situasi dengan bijak dan sabar, serta mencari solusi yang damai dan konstruktif. Nggih, Syekh. Insyaallah, Syekh. Ingatlah bahwa kebaikan dan kebenaran akan selalu menang Mudah-mudahan seperti itu. pada akhirnya. Jadi, jangan pernah kehilangan harapan dan keyakinan bahwa kalian semua akan berhasil melewati tantangan ini. Astagfirullah. Mohon maaf, Syekh. Sebenarnya kami ini tidak memiliki banyak waktu. Jika saya terlambat, maka Cindy akan mati. Apa yang harus kami lakukan untuk menemukan Cindy secepat mungkin dan menyelamatkannya, Syekh? Dalam situasi seperti ini, kamu harus fokus dan bertindak cepat. Ikuti jalan yang telah saya tunjukkan kepadamu.
Dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika kalian membutuhkannya. Nggih, Syekh. Jangan lupa juga untuk meminta perlindungan dan bimbingan dari Tuhan yang Maha Agung. Nggih, Syekh. Dan percayalah bahwa kalian semua akan berhasil menemukan saudara kalian dan menyelamatkannya. Nggih, Syekh. Mudah-mudahan seperti itu, Syekh. Astagfirullah. Semoga Tuhan yang Maha Agung melindungi dan membimbingmu dalam perjalananmu. Selamatkan saudara kalian Sidi dan kembali dengan selamat. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Dalam perjalananmu mencari saudara kalian, kamu akan menghadapi banyak ujian dan tantangan. Namun, jangan pernah kehilangan harapan dan keyakinan bahwa kamu akan berhasil. Lihatlah contoh para nabi yang telah berhasil menyelesaikan ujian berat dalam hidup mereka. Nggih, Syekh. Contohnya saja Nabi Ayub yang telah diuji dengan penyakit yang sangat berat dan kehilangan harta benda. Namun ia tetap sabar dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, Syekh. Nabi Yunus yang telah diuji dengan berada di dalam perut ikan paus. Namun ia tetap berdoa dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, Syekh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah diuji dengan banyak tantangan dalam hidupnya. Namun ia tetap sabar dan percaya kepada Allah. Dan pada akhirnya mereka semua berhasil menyelesaikan ujian-ujian tersebut dan mencapai keberhasilan yang sangat besar. Nggih, Syekh. Jadi, jangan pernah ragu bahwa kalian semua juga dapat menyelesaikan ujian demi ujian dalam perjalanan mencari saudara kalian. Percayalah kepada Tuhan yang Maha Agung dan tetaplah sabar dan percaya akan kekuatan kalian. Nggih, Syekh. Mudah-mudahan seperti itu. Sebelum kalian pergi, saya akan memberikan wejangan dan pesan penting terakhir kepada kalian semua. Nggih, monggo, Syekh. Monggo. Silakan. Jangan pernah melupakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kalian. Amin. Dan percayalah bahwa kalian akan berhasil menemukan Cindy dan menyelamatkannya. Amin. Selalu ingat bahwa kebaikan dan kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Amin. Jadi, jangan pernah kehilangan harapan dan keyakinan. Nggih, Syekh. Mudah-mudahan seperti itu. Dan yang paling penting, jangan pernah melupakan untuk meminta perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan membimbingmu dalam setiap perjalanan. Amin ya Allah. Semoga kalian berhasil menemukan saudara kalian yang bernama Cindy dan kembali dengan selamat. Amin. Amin ya Allah. Nggih, Syekh. Terima kasih sekali atas wejangan yang jenengan berikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang telah jenengan sampaikan kepada kami, petunjuk yang telah jenengan berikan kepada kami
agar kami tetap bersabar. Bahkan jenengan memberikan contoh tentang Nabi Ayub, Nabi Yunus, dan juga Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan wejangan yang jenengan berikan kepada kami akan membuat diri kami menjadi semangat dan yakin bahwa kita pasti akan berhasil menemukan Cindy. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Syekh. Baik, Apakah ada lagi yang ingin jenengan sampaikan, Syekh? insya Allah hanya itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Sangat bermanfaat. Baik, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya, setelah tadi kita berjalan tidak jauh dari pas kita pembukaan, kita langsung bertemu dengan Syekh Yusuf Malik. Beliau awalnya menceritakan atau membahas soal pusaka bismillah. Lalu kebetulan sekali ada makhluk baik, saya sekalian bertanya tentang keberadaan Cindy. Dan alhamdulillah, walaupun beliau tidak menunjukkan keberadaan Cindy di mana, tapi beliau menjelaskan berbagai macam cara agar kita bisa cepat menemukan Cindy. Yang jelas kita harus bersabar, tidak boleh rasa gerusu, dan tadi juga sempat mengatakan kita tidak boleh melawan kekerasan dengan kekerasan. Iya, benar. Jadi kita harus pakai akal, pakai ketenangan. Ya sudah, kalau begitu kita akan melanjutkan perjalanan. Nanti gampang kalau ada petunjuk-petunjuk baru atau sosok-sosok jahat yang mencoba untuk menghalangi kami, pasti kita akan record lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Allahu akbar, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Masyaallah. Kenapa kau menyerang kami? Apa salah kami? Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Hei, kau siapa? Kenapa kau menyerang saya seperti ini? Apakah tidak bisa berbicara baik-baik? Allahu akbar, subhanallah. 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 Apa maumu? Apakah kami mempunyai salah di tempat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah. La quwwata illa billah. Apakah kau tidak bisa berbicara? Apa kau budek? Saya sedang berbicara denganmu. Kau bisa menjawab atau tidak? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Kau sebenarnya siapa? Apakah kau ini adalah pengikut dari penguasa Gunung Latimojong? Kau selalu menyerang kami dan kau tidak mau berbicara apa-apa. Baiklah kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Hei, kau siapa? Apakah Allahu akbar, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Mohon maaf makhluk, saya ini berbicara dengan Anda. Apakah Anda ini tidak bisa menjawab? Apa jangan-jangan kau ini bisu dan tuli? Allahu akbar, subhanallah. La quwwata illa billah. Jika saya tidak perlu tahu kamu ini siapa, lalu kenapa kau menghadang kami? Ini adalah wilayah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah, subhanallah. Hati-hati ini semua, hati-hati. apakah kalian datang ke sini mengangkat nyawa kalian? Ya, tentu saja kami datang ke sini bukan untuk
mengantarkan nyawa kami. Tapi kami di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammad. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan Cindy. Dengan kau melakukan hal-hal seperti ini kepada kami sangat yakin bahwa kau ini adalah salah satu pengikut dari penguasa hutan Latimojong. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Doble, pinjam pusaka ganda rusanya. Oh iya, Bang. Bentar, Bang. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka bismillah. Ya pusaka ganda rusa. Tundukkanlah makhluk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tundukkan. Allah. Hei makhluk, kemarilah kau. Kau jika ingin tahu siapa kami dan tujuan kami, kau bisa menanyakan itu tanpa harus menyerang kami seperti ini. Kekuatan kalian sangat besar. Ini bukan kekuatan kami, tapi ini kekuatan Allah. Allah membantu setiap orang yang di jalan yang baik. Siapa itu Allah? Saya tidak tahu Allah itu siapa. Pantas saja kau tidak mengenal Allah. Pantas saja kau berbuat seperti itu. Kau ini sebenarnya siapa? Apakah kau benar-benar pengikut dari penguasa wilayah sini? Iya, saya tahu kau penguasa tempat ini, wilayah ini. Tapi apakah kau juga adalah pengikut dari penguasa Gunung Latimojong? Makhluk. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Makhluk. Makhluk. Sebenarnya apa maumu sehingga kamu menghadang perjalanan kami seperti ini? Kalian tidak boleh melewati sini. Ini adalah wilayah penguasa Gunung Latimojong. Kalian tidak memiliki izin untuk masuk wilayah ini. Oh, ternyata seperti itu. Dengarkan makhluk. Kami tidak mencari masalah. Kami hanya ingin menemukan saudara kami, Cindy, yang telah dibawa oleh manusia dan diserahkan kepada penguasa Gunung Latimojong. Tolong biarkan kami lewat. Tidak mungkin. Kalian harus membayar harga untuk melewati sini. Dan harga itu adalah nyawa kalian. Tidak bisa. Kami tidak akan menyerah. Kami akan terus mencari Cindy sampai kami menemukannya. Dan kami tidak akan membiarkan kalian untuk menghalangi kami. Kalian sangat berani. Tapi kalian tidak tahu kekuatan kami. Kami telah dilatih oleh penguasa Gunung Latimojong untuk mengalahkan siapa saja yang berani melewat. Oh, seperti itu. Baik. Kami pun tidak takut dengan kekuatan kalian. Kami memiliki keyakinan dan keberanian untuk melawan kalian. Dan kami tidak akan mundur sampai kami menemukan Cindy. Dengar itu baik-baik. Astagfirullahaladzim. Kalian tidak akan pernah berhasil menyelamatkan Cindy. Sebentar lagi darah sucinya akan diambil oleh penguasa Gunung Latimojong. Dan dia akan mati. Kalian tidak bisa menghentikan itu. Astagfirullah. Tidak. Kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kami akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Cindy dan menghentikan ritual kejam itu. Kalian tidak bisa menghentikan apa yang telah ditentukan.
penguasa Gunung Latimujong telah merencanakan ini sejak lama dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Subhanallah. Kami tidak percaya pada takdir yang telah ditentukan. Kami percaya pada kekuatan diri sendiri dan keyakinan bahwa kami bisa mengubah keadaan dan kami akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Cindy. Kalian sangat bodoh. Tapi aku akan menikmati melihat kalian mencoba menghentikan ritual itu. Kalian tidak akan pernah berhasil. Selamat tinggal. Kalian tidak akan pernah melihat Cindy lagi. Saat matahari terbenam, ritual akan dimulai. Dan Cindy akan menjadi korban berikutnya. Aman. Subhanallah. Gimana ini Mas Tobleh? Kita harus segera bergerak. Kita tidak punya banyak waktu ini, Bang. Kita harus menemukan Cindy sebelum ritual dimulai. Setuju. Kami setuju. Kita memang harus beraksi sekarang juga. Astagfirullahaladzim. Baiklah, jika begitu kita lanjutkan perjalanan saja. Kita harus tetap fokus untuk mencari Cindy. Ya sudah, yuk.